Rudiana itu sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Kalau memang itu Rudiana bersalah, kalau memang itu Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum! Akhirnya Rudiana babak belur resmi dipecat Kapolri secara tidak hormat, dipenjara seumur hidup. Tentunya posisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak. Saya minta itu Rudiana dihukum. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini kita masih mengikuti update dari perkembangan kasus Vina Cirebon, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memeriksa langsung Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon ini ya. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapatakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabarreskrim Komjen Pol Purno Sumardi ya. Informasi A1 minggu yang lalu, Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana ini. Informasinya boleh dipegang dari Ito Sumardi ya. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa, Kapolri mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus. Pada hari kedua pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Saya kira di sini juga tentunya kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menanyakan tentang penanganan satu kasus dan tidak segala masalah itu bisa diungkap melalui suatu media ya, kata Ito. Karena kalau memang itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, tidak mungkin oleh Mabes Polri itu disampaikan melalui website atau apapun juga. Tentunya hal ini kita juga ada aturan main. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifkan itu Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2024, di mana Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya, bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilannya. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri, terkait internal bukan kapasitas saya menjawab itu pada Bidkum, kata Pitra Romadoni. Dan di satu sisi, Ugroseno menilai bahwa kota Cirebon adalah kota yang kecil yang tentunya mempunyai kepala daerah seperti bupati atau wali kota, namun semuanya kompak untuk diam. Terkait dengan hal tersebut, Ugroseno menduga peran Ibtu Rudiana di Polres Cirebon sangat besar meskipun saat itu pangkatnya masih Aibtu. Itulah kenapa Ugroseno meminta untuk Ibtu Rudiana dicopot dan dinonaktifkan ya, tidak hanya sementara, tapi kemungkinan besar bisa jadi nanti Ibtu Rudiana masuk bui kalau terbukti ada keterlibatan di kasus Vina Cirebon ini. Karena Ugroseno menilai hal tersebut aneh ya, berjalannya kasus ini tidak ada bukti yang mengarahkan bahwa itu adalah pembunuhan. Lebih lanjut, penangkapan 8 terpidana saat ini sampai diputuskan penjara seumur hidup untuk 7 terpidana adalah tidak sesuai prosedur, tidak menggunakan scientific crime investigation yang mendukung semua bukti yang mengarah kepada 8 terpidana. Diketahui bukti baru kasus Vina Cirebon telah diungkap beberapa waktu lalu oleh Barreskrim Polri. Bukti baru tersebut adalah hasil ekstraksi percakapan antara Vina Cirebon dan temannya Widi serta Mega pada malam sebelum kejadian, tepatnya 27 Agustus 2016. Melihat hal tersebut, mantan Wakapolri Ugroseno angkat bicara terkait bukti kasus Vina Cirebon yang baru-baru ini terungkap. Ugroseno mengatakan bahwa sejak viralnya kasus Vina Cirebon sampai bukti hasil ekstraksi percakapan tersebut terungkap, dirinya tidak pernah berubah pikiran. Mantan Wakapolri tersebut tetap pada pendiriannya bahwa kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki itu adalah peristiwa merupakan pembunuhan. Dari awal saya tidak pernah berubah pikiran bahwa itu pembunuhan. Sulit mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. Jadi persoalan pokok itu yang harus dipegang, jangan dialihkan kepada sudah ada keputusan yang ingkrah, sudah ada terpidana dan sebagainya, udah itu saja. Dirinya juga mengatakan bahwa pokok soalan utama dari kasus Vina Cirebon ini ada untuk melihat para terpidana dengan putusan seumur hidup benar-benar pelakunya atau tidak. Di mana seperti yang diketahui, terpidana saat ini sedang mengajukan PK yang mana harus memiliki nopum baru
Menurut Ugroseno, novum yang kuat adalah memeriksa dari semua orang yang memberikan keterangan palsu atau bohong. Ugroseno juga mengatakan bahwa bagi orang-orang yang telah pernah memberikan keterangan palsu sebelumnya tidak perlu takut karena hal tersebut tidak dilakukan oleh diri sendiri namun disuruh oleh orang lain. Jadi adik-adik semua tidak usah takut kalau pernah memberikan keterangan bohong nanti akan menjadi tersangka dan sebagainya karena Anda tidak berbuat sendiri, Anda disuruh. Pelaku yang menyuruh ini harus bisa dibuktikan, ujar Ugroseno ya. Sehingga terkait dengan pembuktian tersebut bisa menjadi novum bagi 7 terpidana saat ini yang mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Novum-novum yang dihadirkan layaknya bisa dibuktikan secara hukum baik nantinya dengan kehadiran saksi fakta maupun ahli dalam persidangan. Demikian informasi mengenai Ugroseno ya. Selain itu, Ugroseno soroti adalah terkait dugaan kasus Vina Cirebon yang sebut-sebut berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga turut menangani kasus Vina Cirebon ini tengah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba. Menurut Ugroseno, seorang polisi yang telah bertugas dalam jangka waktu yang lama di satuan narkoba biasanya memiliki cepu atau channel. Jadi, seorang yang terlalu lama dinas di bagian narkotika itu akan mempunyai jaringan, biasa disebut dengan cepu atau channel, ucap Ugroseno ya. Biasanya cepu atau channel ini sudah salah kaprah kalau informasi boleh, tapi kalau sudah penyamaran itu harusnya anggota polisi bukan masyarakat umum. Dugaan ini juga berkaitan dengan banyaknya tudingan yang menyebut bahwa Ibtu Rudiana menggunakan Eki sebagai mata-mata di kalangan remaja. Ibtu Rudiana sendiri telah membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya terhadap hal ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tak pernah menjadikan Eki mata-mata untuk menyelidiki tentang narkoba. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah dugaan sadis yang dilayangkan kepada dirinya terkait mendiang putranya. Kalau dia punya cepu terlalu banyak ya, modelnya seperti itu, siapa yang berkumpul. Inilah yang dianalisa dia yang diduga melakukan penganiayaan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, seolah-olah kasus berkaitan dengan Profesor Rudiana. Selain itu, Ugroseno juga menduga bahwa luka-luka yang ada di tubuh korban kemungkinan ada hubungannya dengan narkotika ya. Kalau dengan kondisi luka-luka korban, kalau penganiayaan biasa itu kan orang-orang sama peka, bibir pecah, lain sebagainya. Tapi kalau sampai korban dengan kondisi luka yang sangat sadis, ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan barang terlarang. Menurut Ugroseno, Eki kemungkinan besar mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana soal obat-obatan terlarang tersebut. Kita lihat aja orang tua korban ini kan tugasnya lama di narkotika, kemudian dugaan pernah penangkap narkotika dalam jumlah banyak. Pasti kan anak juga tahu, disinilah ada kemungkinan untuk menutupi hal supaya jangan sampai terbongkar nih. Bagaimana pendapatnya mengenai Ibtu Rudiana yang sekarang dinonaktifkan? Lalu ada saksi salah satu teman Ibtu Rudiana, Eki berinisial AR ini bilang kalau sebelum meninggal Eki juga menggunakan salah satu jenis obat-obatan itu namanya Zenit, dan itu kemungkinan juga sambil minum-minum, dan itu mungkin dikait-kaitkan juga dengan anaknya Ibtu Rudiana. Eki mungkin pengguna juga kah atau mengetahui informasi dari ayahnya, dan bisa jadi ini salah satu korban gitulah, anaknya jadi korban gitu. Gimana tanggapannya? Jangan lupa di komen ya. Bye.